Salam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita lewat live streaming atau YouTube. Saya atas nama Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita persiapkan hati kita dimanapun kita berada, baik yang ada di Macau, yang ada di Hong Kong, bahkan yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita memulai dengan ibadah kita mengambil waktu sejenak untuk kita bersatu bersama. Kita mulai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita diberi kesempatan sampai di detik ini, bahkan di minggu ini, kita tahu karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sangat sempurna untuk kita. Mari saudara, kita mau membuka ibadah kita hari ini dengan mengangkat pujian Jalanmu Tak Terselam oleh setiap hati kami.
Shalom, jemaat Tuhan sekalian, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah bersama-sama bersama Indonesian Hong Kong Love Mission Church atau Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong. Kita beribadah bersama hari ini. Mari kita satukan hati kita dalam ibadah kita. Kita akan awali dengan votum dan salam. Ibadah pada saat ini, ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nats pembimbing dari Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun badai silih berganti menerpa hidup kita, tetapi satu hal yang kita tahu, kita tidak pernah dibiarkan sendirian, tetapi kita ada bersama dengan Tuhan. Sebab itu kita mau bersyukur selalu kepada Tuhan yang sudah memberikan hidup untuk kita. Mari kita lanjutkan pujian kita. Kita mau katakan, "Ku bersyukur padamu, oh Yesusku." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan kita maha besar, maha kuasa. Kita akan menerima janji-janji Tuhan karena Tuhan menyertai kita. Mari kita lanjutkan pujian kita. Kita mau katakan, "Ku terima janji Tuhan bagi kaum Yehuda." Bagi kaum Yehuda
dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan puji-pujian kita. Kita akan bermazmur bagi Tuhan, di mana saya ambil dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan judulnya dan kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kasih dan kesetiaan Tuhan sangat kita rasakan bersama. Kalau kita diberi kesempatan, bahkan kita boleh ada karena anugerah Tuhan bagi kita. Sebab itu kita menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan, karena tidak ada harta yang lebih indah yang dapat kita persembahkan selain penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab itu mari saudara kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat
Shalom, puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi dalam ibadah kita hari ini. Kita disatukan dalam persekutuan ibadah dan kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam bagian firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam Yesus yang adalah firman yang hidup, sulung kebangkitan kami yang telah bangkit mengalahkan maut. Kami bersyukur kepada Tuhan karena saat ini Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk sehati bersama-sama berada di sekitar firman Tuhan melalui media yang kami sedang terhubung saat ini. Berkati supaya bagian firman Tuhan yang akan kami dengar bersama, yang akan kami renungkan, kiranya itu menjadi rema bagi kami di dalam mengingat kembali peristiwa kebangkitan Kristus dan berkat-berkat yang tersedia untuk kami. Segala cara kerja iblis yang ingin menghalangi kami dalam mendengarkan firman Tuhan, kami sehati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Allah Roh Kudus bekerja, beroperasi di tengah-tengah kami, baik di dalam penyampaian firman Tuhan dan juga bagi semua kami yang menerimanya. Berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita akan membaca bagian Alkitab yang menjadi dasar dari khotbah pada saat ini. Kita baca dari kitab surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya
dan memeliharanya dalam hidup masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari teks firman Tuhan ini, kita akan merenungkan di bawah tema berkat kebangkitan Kristus bagi kita. Kita telah merayakan kebangkitan Kristus. Tapi bukan hanya sekedar satu peristiwa yang terjadi pada waktu lalu, tetapi mempunyai berkat bagi kita. Ada dampaknya bagi kita. Itulah sebabnya saya mengajak kita untuk kita merenungkan bagian ini. Sebetulnya kalau kita memperhatikan bahwa kita sebagai orang percaya, kita memiliki iman yang sangat istimewa. Iman yang khusus. Karena kita tidak hanya percaya kepada Yesus yang mati, tetapi juga kita percaya akan Yesus yang sudah bangkit dan sudah menang. Sebagaimana pengakuan iman rasuli yang setiap minggu kita dapat menyampaikannya sesuai dengan kesaksian Alkitab bahwa Yesus itu bangkit. Nah, kebangkitan Kristus itu merupakan kebangkitan yang istimewa, ya, yang kita miliki sebagaimana saya katakan tadi, sehingga iman percaya kita kepada Tuhan itu melebihi dari keyakinan yang lain di jagat raya ini. Jadi iman kita kepada Yesus yang bangkit itu melebihi daripada keyakinan yang lain di jagat raya ini. Mengapa? Karena keyakinan yang lain mereka percaya kepada matahari, kepada bulan, kepada bintang-bintang, kepada manusia yang hidup, yang masih hidup atau ada yang sudah mati, ya. Mereka percaya kepada kayu, batu, hewan, dan kepercayaan-kepercayaan yang lainnya yang di dalamnya tidak ada kebangkitan, ya. Mereka hanya bisa mempercayai tapi tidak ada kebangkitan. Hanya iman kita di dalam Tuhan Yesus yang ada kebangkitan. Sebagaimana perkataan Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 11 atau 5 sesuai dengan nas pembimbing kita tadi. Bahwa dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, inilah yang dapat kita lihat. Bahwa kebangkitan Kristus yang dirayakan itu mempunyai dampak, mempunyai berkat. Itulah orang yang percaya kepadanya juga akan bangkit sebagaimana dia bangkit. Oleh karena itu dalam renungan firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk kita akan merenungkan 3 hal di dalam teks firman Tuhan ini, khususnya juga berkaitan dengan tema, yaitu berkat kebangkitan Kristus bagi kita. Yang pertama, berkat yang pertama ialah kita memiliki berita yang hidup untuk seluruh dunia, ya. Yang pertama ialah kita memiliki berita yang hidup untuk seluruh dunia. Saudara, berita yang hidup ini oleh karena Yesus adalah hidup. Dia bangkit dari kematian. Kita akan lihat di dalam Injil Markus pasal 16. Injil Markus pasal 16. Di situ dalam kebangkitan Kristus, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa dengan singkat, yaitu Markus 16 ayat 8 bagian B, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara, kita melihat kebangkitan Kristus pada waktu mereka ke kubur dan ternyata Yesus sudah bangkit. Lalu ada satu pesan yang Yesus sampaikan dalam ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Ini pesan yang disampaikan oleh malaikat bahwa dia sudah mendahului kamu ke Galilea.
Sehingga dikatakan dalam bagian ini, mereka menyaksikan, mereka bertemu dengan Yesus dan menyaksikan, dan juga dikatakan bahwa Yesus sendiri dengan perantaraan para murid untuk menyampaikan berita yang hidup ini ke timur dan barat. Bahkan dikatakan berita yang tidak terbinasakan. Inilah berita yang hidup. Berita tentang Yesus adalah berita yang tidak terbinasakan. Setiap orang percaya kita memiliki berita yang tidak terbinasakan ini. Walaupun mungkin satu saat ada hamba Tuhan yang jadi korban oleh karena pemberitaan Injil. Tapi Injil itu sendiri tidak terbinasakan. Hari ini kita dibawa untuk merenungkan tentang bagaimana Injil yang tidak terbinasakan. Itulah Injil, itulah berita yang hidup yang dimiliki untuk seluruh dunia. Sebagaimana dikatakan, dengan perantaran murid-murid menyampaikan dari timur ke barat untuk menyampaikan berita yang tidak terbinasakan itu. Sehingga kita melihat mengapa berita yang hidup itu begitu kuat. Oleh karena para rasul menjadi saksi mata. Kalau kita membaca dalam 1 Yohanes 1 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di situ bagaimana Rasul Yohanes menyaksikan kebenaran tentang berita yang hidup yang mereka saksikan, yang mereka akui, yang mereka miliki, yang mereka terima. Dikatakan dalam 1 Yohanes tadi, pasal 1 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kamu. Rasul Yohanes, salah seorang rasul yang dekat dengan Yesus, mengatakan tentang satu kesaksian hidup, satu pengalaman, dikatakan yang kami lihat, yang kami saksikan, yang kami raba dengan tangan kami sendiri. Itu yang kami tuliskan kepada kami. Itulah tentang firman yang hidup, berita yang hidup. Saudara, sehingga kesaksian Alkitab tentang berita yang hidup ini menjadi begitu kuat. Oleh karena saksi mata menuliskannya, menyampaikannya bagi kita. Kita menerima satu berita yang sangat penting, yaitu berita yang hidup. Kebangkitan Kristus memberikan jaminan itu. Karena Yesus hidup, maka berita hidup ini, yaitu berita tentang Yesus yang hidup. Ada satu media di Indonesia yang melayani, namanya Berita Hidup. Ya. Dan saya percaya yayasan ini mempunyai komitmen menyampaikan berita hidup. Yang intinya adalah Yesus itu sendiri adalah berita hidup itu. Firman hidup itu. Pribadi yang hidup yang menjadi jaminan bagi kita. Sehingga bagi kita yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, kita memiliki berita yang hidup, yang melebihi daripada semua berita yang ada di dunia. Ada banyak media di dunia ini menyampaikan berita-berita, tetapi itu hanya bersifat informasi. Tapi hanya ada satu berita yang hidup. Itulah berita tentang Yesus yang kita percaya dan kita miliki. Karena berita hidup itu yang sudah dibuktikan dengan kebangkitan Yesus dari kematian. Yang kedua yang kita akan renungkan ialah berkat yang kedua ialah kita diselamatkan dari kebinasaan kekal. Dengan kebangkitan Kristus, maka kita yang percaya kepada Yesus, kita diselamatkan
dari kebinasaan kekal. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 tadi. Kita akan lihat beberapa ayat yang menyatakan tentang keselamatan itu kita peroleh dari kebinasaan yang kekal. Dan sebagaimana disaksikan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus. Ia menyampaikan satu kesaksian yang begitu hidup, satu penjelasan, satu uraian yang begitu jelas tentang bagaimana diselamatkan dari kebinasaan kekal. Kita lihat mulai dengan ayat yang kedua dari 1 Korintus 15 tadi. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Oleh Injil yang kuberitakan atau yang kusampaikan. Nah, kata Injil itu dari kata Yunani, yaitu Evangelion, yang artinya kabar baik atau kabar selamat. Kabar baik atau kabar selamat. Kabar baik atau kabar selamat ini bagi orang-orang yang dalam keadaan tidak ada harapan. Bagi orang-orang dalam keadaan binasa. Dan itulah menggambarkan tentang kehidupan manusia. Kita manusia yang berdosa, yang belum diselamatkan, dan kita berada di dalam kebinasaan kekal. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, maka semua manusia telah berada di bawah kutuk dosa dan harus dimurkai dan harus binasa karena dosa. Tetapi kita melihat dengan kebangkitan Kristus, ada berkat yang kita peroleh ialah bahwa kita bisa mendapatkan jaminan akan keselamatan kekal itu berdasarkan Injil, dan Injil itulah Yesus itu sendiri. Dan kalau kita memperhatikan, tentu Paulus menyaksikan ini karena dia juga mempunyai pengalaman hidup, yaitu hidup yang lama dengan hidup yang baru. Bagaimana kehidupan yang lama dalam kebinasaan yang kekal itu Tuhan selamatkan. Nah, tentu pengalaman Paulus, kita pun masing-masing punya pengalaman yang berbeda. Kondisi kita atau dosa-dosa kita juga tentu berbeda. Ya, apakah sebagai seorang pemabuk, seorang pezina, ataukah juga seorang penjudi, seorang pencuri, seorang pembunuh, seorang penipu, bahkan seorang pembohong, dan juga berbagai ilmu-ilmu kuasa gelap yang dipakai oleh orang-orang yang belum bertobat karena mereka masih hidup di dalam dosa-dosa yang mengikat. Namun kita melihat bagaimana pengalaman Paulus tentang kehidupan yang lama. Mari kita masuk di dalam pemahaman kondisi Paulus. Paulus dikatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya, kalau kita memperhatikan, dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, kita melihat, dan yang paling akhir dari semuanya ialah, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Inilah kondisi latar belakang kehidupan keberdosaan Paulus. Paulus menyaksikan bahwa di dalam pada waktu Yesus bangkit, ia menampakkan diri kepada murid-murid. Yang disebutkan di sini ada Kefas, kemudian ada 500 orang sekaligus, kemudian ada Yakub, kemudian ada 11 atau kepada murid-murid yang ada di bukit sebelum Yesus terangkat ke sorga, dan dia katakan, yang terakhir ialah ia menampakkan diri juga kepadaku. Lalu dia menyebutkan tentang kehidupannya. Dia memakai istilah, aku yang paling hina, paling berdosa. Mengapa? Karena ia menganiaya jemaat. Itulah dosa yang dia katakan, itulah yang membuat dia
dia sebagai manusia lama. Tapi bagaimana Tuhan mengubahnya. Dan kalau kita memperhatikan Tuhan mengubahnya dengan cara yang ajaib. Kalau kita melihat di dalam Kisah 9 ayat 4 dan ayat yang kelima, bagaimana pengalaman Paulus. Tuhan berbicara kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dalam Kisah 9 ayat yang keempat. Kemudian dalam ayat yang kelima dikatakan, Paulus katakan, siapakah engkau, Tuhan? Lalu Paulus katakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Saudara, kita melihat bagaimana Yesus mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Tadi beberapa dosa yang saya sebutkan, itu mungkin yang kita lakukan sebelum kita mengenal Yesus, sebelum kita bertobat. Dan kita tidak mengerti bahwa apa yang kita lakukan itu. Tapi sesudah Tuhan membuka hati kita, membuat kita sadar bahwa itu dosa, lalu akhirnya kita tinggalkan. Kita bertobat, kita dibaharui, kita dilayani, kita diampuni. Dan kemudian mungkin banyak dosa yang kita sudah doakan pelepasan. Tapi bagi Paulus, Yesus katakan, engkau menganiaya aku. Dan kata ini menunjukkan sebagaimana kesaksian Paulus tadi, karena dia menganiaya jemaat saat itu, dia dalam keadaan yang sangat garang, ya, ingin membinasakan murid Tuhan. Dan dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan berbicara kepadanya. Yang ada dalam pikiran Paulus ialah bahwa dia mau membelenggu, mengikat, menganiaya orang Kristen. Tapi Yesus katakan, akulah yang engkau aniaya. Dan ini merupakan satu tamplakan yang begitu kuat kepada Paulus. Ya. Jadi apa yang dia lakukan terhadap orang percaya, sebetulnya itu dilakukannya terhadap Tuhan. Jadi disinilah kita melihat saudara dan saya sebagai orang percaya yang sudah hidup dalam Tuhan. Saudara menjadi begitu berharga di mata Tuhan. Di saat mungkin ada orang yang ingin menganiaya kita, ya. Tapi ingat, Yesus katakan dialah yang dianiaya. Sehingga perkataan Paulus ini atau pengalaman Paulus ini harus juga menjadi hal yang perlu kita pikirkan tentang bagi orang-orang yang mau menganiaya orang percaya. Kita doakan supaya mereka juga mempunyai pengalaman seperti Paulus. Dan inilah keadaan Paulus. Sehingga dalam keadaan dikatakan dia menganiaya Tuhan Yesus bagaimana perkataan Yesus. Maka Paulus katakan, itulah keadaan saya yang paling hina. Itulah keberdosaan saya yang paling hina. Sebagaimana bentuk dosa lain yang masing-masing kita lakukan. Kalau kita lakukan dosa, kita sedang berada dalam keadaan paling hina. Walaupun demikian, kita memperhatikan bahwa Tuhan mengasihi Paulus. Itulah sebabnya Tuhan menampakkan dirinya. Dan Paulus katakan, yang terakhir, ya, yang terakhir, ia menampakkan diri juga kepadaku seperti seorang anak yang lahir belum waktunya. Artinya apa? Seorang anak yang lahir belum waktunya artinya seorang anak yang tidak ada harapan untuk hidup. Ya. Seorang anak yang lahir belum waktunya, ya. Itu tidak ada harapan untuk hidup. Itulah yang digambarkan oleh Paulus tentang dirinya. Dirinya karena dia berdosa, dikatakan dia menganiaya umat Tuhan, bahkan menganiaya, Yesus katakan menganiaya aku. Maka sebetulnya dia tidak ada harapan untuk diselamatkan. Seperti anak yang lahir belum waktunya. Tetapi justru dengan Tuhan menampakkan diri kepadanya, maka dia diberikan hak istimewa untuk memperoleh keselamatan. Itulah keselamatan yang diberikan, keselamatan dari kebinasaan yang kekal. Saudara, kita semua yang percaya kepada Yesus, kita masuk dalam kategori ini. Kita yang percaya kepada Yesus, kita telah diselamatkan dari kebinasaan yang kekal. Yang sebetulnya tidak ada harapan, sama seperti perkataan Paulus tadi.
anak yang lahir belum waktunya. Tapi hanya karena kasih karunia, itulah anugerah. Maka keselamatan Tuhan berikan. Injil, kabar baik itu kepada yang tidak layak. Itulah anugerah. Saudara dan saya adalah orang yang seharusnya tidak layak untuk menerima keselamatan itu. Tapi anugerah itu diberikan berdasarkan kasih karunia Allah sendiri. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kebangkitan Kristus memberikan kita jaminan untuk diselamatkan dari kebinasaan yang kekal itu. Yang ketiga dan yang terakhir, itulah berkat kebangkitan Kristus, maka Injil diberitakan di seluruh dunia. Ya. Injil diberitakan di seluruh dunia. Kalau kita memperhatikan tentang Injil yang kita percayai, itu Injil untuk seluruh dunia, ya. Karena apa? Allah yang kita percaya juga Allah untuk seluruh dunia. Bukan Allah untuk suku atau bangsa atau etnis tertentu, tetapi untuk seluruh dunia. Kita lihat di dalam Roma 3 ayat yang ke-29. Di situ dikatakan demikian. Atau adakah Allah hanya orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Ya. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Nah, disinilah rahasianya kita memahami. Mengapa kita perlu memberitakan Injil ke seluruh dunia? Oleh karena Injil ini untuk seluruh dunia. Berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang lain. Hanya berada di suku tertentu, di etnis tertentu. Kita biasanya kalau masuk dalam pelayanan-pelayanan pribadi di daerah tertentu, di tiap-tiap daerah ada berhala-berhala mereka yang khusus, kemudian ada nama-nama yang khusus, sesuai dengan bahasa mereka, kebiasaan mereka, tradisi mereka, adat mereka. Jadi satu daerah tidak sama dengan yang lain. Jadi rupanya tiap-tiap ilah yang disembah itu hanya khusus di daerah itu, oleh kelompok di situ. Itu biasanya dalam pelayanan-pelayanan kuasa gelap seperti itu. Berbeda dengan Allah yang kita percaya. Allah untuk seluruh dunia. Itulah sebabnya kita melihat pada waktu Yesus sesudah bangkit, dia memberikan pesan, bahkan juga memberikan amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Mengapa? Karena Injil itu, yaitu Yesus yang kita percaya untuk seluruh dunia. Bukan hanya untuk bangsa tertentu, bukan hanya untuk bangsa Israel, bukan. Untuk seluruh bangsa, untuk seluruh dunia, termasuk saudara dan saya, untuk kita semua. Itulah sebabnya Injil perlu diberitakan. Maka kalau kita memperhatikan itu, maka sering kita mendengar utusan Injil ke berbagai tempat untuk memberitakan satu berita yang sama. Berita tentang Yesus yang hidup, yang bangkit dari maut. Berita tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Karena dikatakan bahwa Allah mengasihi itu seluruh dunia. Dan dalam Roma tadi juga dikatakan bahwa Allah itu juga untuk bangsa-bangsa lain. Nah, disinilah kita berada. Maka keselamatan Injil perlu diberitakan. Dengan Yesus yang bangkit dari kematian, kita memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi alat di tangan Tuhan sama seperti para murid ini. Untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal kepada Yesus. Karena Injil yang kita percaya, Injil yang kita miliki dalam Yesus adalah Injil untuk seluruh dunia. Allah yang kita percaya di dalam Yesus adalah Allah untuk seluruh dunia. Ini harus membawa pemahaman untuk kita. Sehingga kita dengan semangat, dengan keberanian memiliki keyakinan ini untuk pergi. Karena pada waktu para rasul, mereka diutus untuk pergi, dikuatkan dengan
pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan mereka kuasa untuk pergi memberitakan Injil. Dan tentu Roh itu juga bersama-sama dengan kita saat ini. Oleh karena itu, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang percaya kita tidak boleh berkecil hati. Karena apa? Kita memiliki berita yang hidup. Kebangkitan Kristus telah memberikan jaminan kita memiliki berita yang hidup. Kita memiliki keselamatan dari kebinasaan kekal. Kita juga diberikan kuasa untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ada otoritas, ada wibawa rohani yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, marilah kita tetap setia mengikut Tuhan dan menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Kami makin memahami arti dari kebangkitan Kristus dan juga mempunyai dampak berkat bagi kami. Sehingga sebagai orang yang percaya pada saat ini, apa yang kami lakukan dalam ikut terlibat di dalam memberitakan Injil bagi dunia ini. Berkati dan urapi kami semua, supaya kehidupan kami selalu dipakai oleh Tuhan, karena kami memiliki kehidupan, keyakinan, iman yang melebihi daripada semua keyakinan yang lain. Karena kami memiliki Allah yang hidup dalam Tuhan Yesus, yang mati tapi bangkit untuk kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan yang telah menguatkan kita, meneguhkan kita untuk hari-hari yang akan kita jalani bersama. Kita tahu tentu tidak mudah, tetapi kita percaya Tuhan akan bersama kita. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan tutup dengan pujian Yesus, aku cinta padamu. Walaupun badai menerpa hidup kita, Yesus menjadi nakoda dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru muliku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita, jiwa kita, roh kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Karena ada begitu banyak pergumulan persoalan yang terus-menerus kita hadapi. Baik kita yang ada di Hong Kong, kita ada di Macau, ataupun kita keluarga yang ada di Indonesia. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh merendahkan hati diri di hadapan Tuhan untuk berdoa. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon berkat Tuhan atas doa-doa yang kita naikkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang menyatakan diri dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur kami memasuki minggu di mana kami memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Yesus yang bangkit ini memberikan berkat-berkat dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Berkati kami supaya kami sungguh mengalami itu. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang teguh, yang kuat, yang tetap berdiri di tengah-tengah masa sukar ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengar saat ini. Kami sekarang berdoa untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan. Khususnya melalui YPPI, pelayanan misioneri hamba-Mu Ibu Hedi Tangkere yang ada di Kyrgyzstan. Kami doakan hari ini supaya Tuhan memberkati hamba-Mu, beri kekuatan kesehatan juga dalam menghadapi pandemi ini, dan juga untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan baik di panti asuhan ataupun juga pelayanan pembinaan, mendidik, mengajar. Kami doakan supaya Tuhan tolong juga bersama dengan teman-teman misioneri dari negara lain. Tuhan berkati kebutuhan pelayanan hamba-Mu tiap bulan. Kami doakan supaya Allah sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya. Kami juga berdoa untuk Provinsi Papua Barat, satu wilayah di timur Indonesia. Kami doakan Tuhan berkati pemerintah daerah, gereja-gereja Tuhan yang ada di wilayah Papua Barat, umat Tuhan yang ada di sana. Kami doakan Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk Indonesia saat ini. Negara kami dalam menghadapi berbagai tantangan, baik pandemi yang belum berakhir, masih banyak juga yang terpapar. Sementara beberapa bencana alam, baik itu untuk NTT yang sudah dilanda badai Seroja pada 2 minggu lalu, ataupun juga gempa bumi di Jawa Timur dan juga di Sulawesi Utara. Kami doakan untuk mereka-mereka yang jadi korban. Kami doakan untuk baik pemerintah yang berusaha untuk memberikan bantuan-bantuan sosial bagi mereka yang mengalami musibah ini. Supaya Tuhan tolong kiranya setiap sumbangan atau bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah sampai kepada sasaran, yaitu mereka yang membutuhkan. Juga untuk lembaga-lembaga sosial lain, bahkan juga gereja-gereja Tuhan yang juga terus terlibat untuk mengusahakan untuk berikan bantuan-bantuan, baik itu bantuan ekonomi, bantuan moral, ataupun bantuan rohani, juga kebutuhan-kebutuhan, bahkan terlebih daripada itu ialah trauma akibat daripada bencana ini, supaya mereka dapat dipulihkan hanya karena kasih Tuhan Yesus. Ada juga lembaga-lembaga yang menangani untuk counseling terhadap mereka-mereka yang trauma, supaya Tuhan tolong sehingga semua pelayanan ini berdampak baik bagi mereka yang mengalami musibah, baik dari segi ekonomi tertolong, dari segi rohani, dari segi mental juga dapat tertolong. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia saat ini, supaya Tuhan juga tolong, Tuhan memberkati di dalam pelayanan untuk mencapai jiwa-jiwa yang ada di Indonesia. Kami doakan untuk YPP di Batu dengan semua program pelayanan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak. Untuk kami yang ada di Hong Kong, perwakilan KJRI ada di sini, kami doakan Tuhan berkati. Juga untuk pemerintah Hong Kong, terima kasih untuk dalam 1-2 minggu ini sudah diberikan keterbukaan untuk kebebasan untuk beribadah, walaupun dalam jumlah kapasitas yang terbatas. Tapi kami berdoa supaya Tuhan tolong, sehingga dengan demikian maka ada kebebasan yang semakin meluas, dan Tuhan juga menolong, memberikan kepada masyarakat Hong Kong untuk kedisiplinan yang tinggi, sehingga dengan demikian
situasi pandemi ini masih lebih cepat berlalu dan dapat diatasi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami doakan untuk pelayanan gereja kami, GMKIH, yang ada di Hong Kong dan di Macau. Kami doakan supaya Tuhan berkati pelayanan yang kami lakukan melalui YouTube, melalui live streaming, ataupun juga melalui Meet Google. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Juga bagi semua jemaat, supaya Tuhan berkati walaupun sudah lama mereka tidak ikut beribadah. Kami doakan supaya tangan berkat Tuhan ada di atas mereka. Bagi jemaat orang-orang tua, kami juga doakan supaya Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih. Kami doakan bagi semua keluarga kami yang ada di Indonesia, baik yang ada di Jawa, yang ada di Sulawesi, yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera. Kami berdoa hari ini supaya Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang ada di sana. Mereka yang sakit, Tuhan tolong jamah, pulihkan dan sembuhkan. Mereka yang dalam kekurangan, Tuhan tolong cukupkan kebutuhan mereka. Mereka yang dalam keadaan sakit, kami mohon Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang di dalam berbagai pergumulan, Tuhan tolong berkati dan kuatkan dan pulihkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kebutuhan pelayanan kami tiap bulan di sini, baik untuk Hong Kong dan Macau, supaya Tuhan sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya Bapa. Kami juga berdoa untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini, bahkan juga negara-negara di dalam pertikaian, di dalam kekacauan, di Myanmar dan juga di negara-negara lain. Kami doakan Tuhan berikan kedamaian dan keamanan, sehingga dunia dalam kedamaian. Dan kalaupun ada pertikaian ataupun ada kerusuhan, kiranya Tuhan memakai kesempatan untuk menjadi sarana pemberitaan Injil, sehingga orang-orang di daerah itu dapat mendengar, mengenal Injil, berita damai, berita kasih karunia, berita keselamatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami, persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Engkau berkati semua persembahan ini supaya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita hari ini. Kita akan pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Akhirnya atas nama Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong, sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.